Hai Sobat Emas, kembali lagi sama saya. Saya hari ini mau jelasin mengenai logam mulia. Logam mulia itu apa sih? Logam mulia itu adalah emas 24 karat pada cetakan yang seperti ini, cetakan bar seperti ini yang bisa dijual belikan, yang dibuat oleh pabrik emas. Kenapa sih logam mulia itu dari beberapa tahun akhir-akhir ini tuh mulai banyak diminati oleh masyarakat? Karena cocok buat investasi, buat hadiah, karena tuh tempatnya yang bagus. Jadi kali ini saya akan mau jelasin mengenai 3 hal. Yang pertama itu kemasan, yang kedua itu mengenai harga jual dan harga beli, yang ketiga itu pabrik-pabrik logam mulia itu. Jadi kali ini saya akan menjelaskan yang pertama mengenai kemasan lama dan kemasan baru. Jadi bisa dilihat ya, dari kemasannya aja kita udah bisa lihat kemasan yang lama seperti ini dan kemasan baru yang seperti ini. Jadi kalian bisa lihat di dalam sini itu kodenya S dan lain-lain ini itu sama dengan kode yang di sini. Kita lanjut ke kemasan yang baru ya. Kemasan UBS yang baru itu seperti ini. Ini yang edisi 1 gram. Jadi kalau sekarang kita tidak bisa mengambil emasnya langsung karena ini sudah di dalam kemasan. Jadi bisa dilihat ini. Di sini saya mempunyai emas 5 gram yang ada pada tahun 2014 dan ini emas yang pada tahun 2020. Beda banget ya. Ada di logam mulia itu biasanya 24 karat atau ditulisnya di sini itu finest 999,9 ya. Nah, kalau yang kemasan baru itu terlihat lebih besar. Sebenarnya kalau dilihat dari berat itu sama-sama 5 gram. Jadi ini tuh karena teknologi pabrik yang maju dan berkembang sehingga dia membuat membuat emasnya tuh menjadi lebih gepeng dan lebih bagus lagi dikemas di dalam kemasan. Fun fact, ternyata kenapa kok dibuat lebih besar, karena pasar itu menginginkan dimensi yang lebih besar, makanya pabrik Antam itu mengusahakan menjadi bentuk seperti ini. Dan sini 5 gram itu berarti mereka tuh beratnya sama, cuman bedanya hanya di titihannya aja. Jadi kalau misalkan ininya lebih kecil itu tapi lebih tebal, namun kalau misalkan kayak gini tuh bisa lebih tipis gitu loh Kak. Yang kedua, kita mau bahas mengenai harga beli dan harga jual. Jadi biasanya tuh kalau misalkan kita mau beli emas logam mulia itu biasanya di mana aja sih? Biasanya bisa di Antamnya langsung. Yang kedua bisa juga di toko emas atau di sekarang banyak banget di e-commerce ya, tapi hati-hati karena belum tentu itu mereka jual emas yang asli dan mereka tidak bisa dijual kembali ke mereka sendiri. Jadi kalian juga harus menanyakan sebelum kalian membeli. Karena sebenarnya kita tuh membeli emas itu tuh gunanya buat apa? Logam mulia itu gunanya buat apa sih? Jadi gunanya jika kalian tuh butuh modal, butuh duit atau kalau misalkan kalian di keadaan yang mendesak kalian ingin menjual emas ini, kalian tuh bisa banget menjual kepada toko yang kalian pernah beli atau jual ke toko emas yang terpercaya gitu. Nah, sekarang kita kulik ya, gimana sih cara toko emas atau cara-cara mereka penjual logam mulia itu memberi harga. Ini rata-rata ya, atau yang saya tahu. Harga jual itu terdiri dari harga emas saat ini, lalu ditambah dengan ongkos dari logam mulia. Kenapa sih kok ada ongkos ya? Ya, karena ini tuh bener-bener
dia kan kalau emas kan jualnya cuma emas aja, tapi dengan dikasih kemasan, dengan dikasih certified dan yang lain-lain, itu memudahkan kita untuk mengecek emas tersebut asli apa enggak, dan bisa banget buat jadi alat transaksi. Makanya kalau di logam mulia itu terdapat ongkos-ongkos yang lebih mahal dibandingkan misalkan kalian beli yang emas langsung kotaan gitu loh, yang langsung dilebur sama toko emas. Dan lalu gimana sih harga jualnya kan? Biasanya kan kalau orang-orang tuh harga jual kadang mereka tuh nggak paham juga, karena mereka mungkin iseng-iseng beli logam mulia. Kenapa? Karena banyak orang yang beli logam mulia, jadi ikut-ikutan aja. Jadi sebelum kalian beli apapun deh ya, kalau sekarang kan kita lagi bahas logam mulia ya. Kalau logam mulia itu harga belinya biasanya toko emas menghargai dari harga yang ada hari ini, harga emas hari ini. Jadi harga emas hari ini, besok, tahun depan, 2 tahun lagi, itu kita tidak ada yang tahu. Dan emas itu harganya tuh fluktuatif, kadang naik, kadang turun. Jadi nih, mungkin dari kalian yang beli di tahun 2019 atau 2020 pada saat awal-awal pandemi COVID-19 ini, pasti kalian mendapatkan harga yang sampai harga logam mulia itu bisa sampai 1 jutaan ke atas. Tapi kalau kalian lihat di e-commerce saat ini, harga 1 gram logam mulia paling ya 900-an atau 950. Ya itu karena harga emasnya waktu pandemi atau 2019 lalu dengan emas yang sekarang itu lagi turun jauh. Well, sama harga jualnya aja tahun 2019 dan tahun 2021 ini aja udah beda. Berarti kalau misalkan kalian jual sekarang, itu pasti harganya lebih turun lagi, karena kalian hanya diberi harga emas saat ini. Jadi semisal emas tahun 2019 itu harga emasnya 900 dan ongkosnya 150, kalian mendapatkan juta 50. Kalau harga saat ini, harga emas itu tembus dengan harga 830.000. Nah, jadi kalian hanya dapat uang sekitar 830.000. Ya, namun balik lagi, karena logam-logam mulia ini itu kalau misalkan pabriknya beda, biasanya juga dihargai dengan harga yang beda. Kenapa? Karena dari awalnya juga ongkosnya juga beda. Jadi misalkan emas ini pengetahuan saya saja, kalau misalkan saya ada salah mohon maaf. Jadi kalau misalkan emas UBS dibandingkan dengan Antam, biasanya harga ongkos di Antam itu lebih banyak daripada di emas UBS. Gitu. Nah, sekarang kita cari tahu ya mengenai apa aja sih pabrik yang buat logam mulia. Jadi menurut data di sebelah sini, yang pertama itu ada UBS Gold, dan yang kedua itu ada Bihayem, yang ketiga itu ada HWT, dan yang keempat yang paling favorit itu ada Antam. Ini top 4 pabrik logam mulia yang ada di Indonesia ya. Biasanya sih kalau yang top 1-nya sih masih dipegang oleh Antam. Oke guys, semoga bermanfaat ya guys. Ini mengenai logam mulia. Dan mungkin besok-besok saya akan membahas mengenai perhiasan emas lagi. Tolong komen di bawah sini ya, kalian mau kita atau saya mau bahas tentang apa. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Bye-bye. See you, salam emas.